perjalanan, historicalnya seperti apa. Dari Aceh sampai Papua, dan semuanya punya aktivitas. Bahwa properti ini kan antara rumah langitan sama rumah underground kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, sahabat Koridor.tv dimanapun Anda berada, dan gerahajurnalis.id serta pemirsa My Home TV. Sore hari ini pada program Ngopi Sore bareng jurnalis ya, kita sengaja langsung menyambangi markas besar asosiasi pengembang tertua ya dan terbesar saat ini, DPP REI. Ini terkait edisi yang lalu kita mengangkat profil beliau, Pak Djoko Suranto ya. Ini secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum REI periode 2023 sampai 2026. Nah, sore hari ini kita dalam program Ngopi Sore sengaja langsung ketemu dengan Pak Djoko Suranto. Kita ingin tahu lebih banyak bagaimana visi misi beliau sebagai Ketua Umum REI yang baru ya. Kita tahu sekarang pandemi sudah berakhir, kemudian di depan mata juga banyak peluang-peluang termasuk pembelian properti untuk orang asing ya, kemudian juga IKN. Kita ingin tahu nih bagaimana Pak Djoko Suranto, Ketua Umum REI kita yang baru, menyampaikan program-program beliau ya. Dan jangan lupa, ini Pak Djoko Suranto menarik ya, selain baru jadi Ketua Umum REI, beliau ini sempat viral ya. Ini Crazy Rich gerobokan katanya. Pasti teman-teman yang biasa browsing di media sosial, di YouTube pasti ketemu nih Pak Djoko Suranto. Kita tanya langsung ke beliau, apa sih visi misi beliau untuk membuat jalan dengan dana pribadi loh. Ya, ini luar biasa. Selamat sore, Pak Djoko Suranto, Pak Ketua Umum DPP REI. Terima kasih waktunya Pak Djoko di sela-sela kesibukannya. Tadi katanya dari beberapa tempat juga. Kita kemarin udah tulis Pak Djoko di edisi terbaru ya, Property and Bank. Ya, makasih. Nah, rasanya kita kurang lengkap ini, Pak. Kalau di satu halaman ini kan terbatas gitu kan. Kita hanya tulis Pak Djoko punya visi misi, terbatas halamannya. Mungkin dalam waktu 1 jam lebih kurang kita bisa langsung bertatap muka dan bisa bicara langsung, dan mungkin kalau ada yang ingin bertanya nanti ya, tapi saya pikir ini mungkin waktu kita terbatas ya. Kita akan mendengarkan langsung dari Pak Djoko. Pak Djoko, pertanyaan pertama, apa target Pak Djoko tadinya untuk bisa menjadi Ketua Umum REI, Pak? Dan ini terpilih secara aklamasi. Oke, makasih nih. Makasih sudah dikunjungi, makasih sudah dimuat. Jadi kalau kita bicara target, tidak terlepas dari perjalanan historicalnya seperti apa. Saya mengikuti dan menjadi anggota REI sejak 2008. 2008 pertama jadi Ketua REI. Sebelumnya kan saya adalah profesional di sebuah bank BUMN. Kemudian tahun 2008 kita resign. 2008 juga kita membuka usaha di sektor properti. Dan dari saat itulah saya mengenal dan bergabung di REI. REI bagi saya itu adalah tempat belajar, bertumbuh, dan menjadi keluarga besar. Belajar pastinya kita harus bertemu dengan orang yang sudah
berkecimpung di dunia yang kita akan jalani di 2008 ya. Iya. 2008 kita banyak mendengar, kita banyak melihat, kita juga banyak berinteraksi dengan posisi itu. Kesempatan saya untuk belajar banyak hal dari sisi pengelolaan bisnis, dari sisi membangun relasi, dari sisi bagaimana menjaga kestabilan bisnis, banyak hal di sana. Dan saya merasa mendapatkan lingkungan yang bagus karena teman-teman Ray ini kan meskipun bisnisnya sama, tetapi ketika berbicara masalah keanggotaan, mereka malah menemani ketika susah, malah akan menjadi kawan ketika ada problem. Bukan bersaing ya. Bukan bersaing. Bersaing tapi bukan untuk mematikan, tapi bersanding lah seperti itu. Untuk saling mendukung. Saling mendukung. Kita sangat terbuka, teman-teman juga sangat terbuka. Bahkan itu ya sampai sekarang diterjemahkan lagi menjadi sesuatu yang real. Kita Ray-nya juga ada lembaga diklat, ada lembaga sertifikasi. Bahkan di periode kami ini kita bentuk yang namanya Badan Kajian Strategis. Betul, itu program unggulan kelihatannya tuh. Ayah nasabah Bank BTN dari dulu. Dia selalu sebut Bank BTN sebagai rumah kita. Gak heran, BTN punya visi menjadi bank mortgage terbaik se-Asia Tenggara tahun 2025 nanti. Benar kata ayah, BTN memang pilihan yang paling tepat. Kinerja mereka baik setiap tahunnya, dan sejak 1976 sudah membiayai kredit pemilikan rumah untuk lebih dari 5 juta masyarakat di Indonesia. Aku juga semakin yakin, karena sekarang mereka digital banget. Pembangunan rumah yang mereka biayain selalu ramah lingkungan. Akhirnya aku tahu, gimana rasanya dulu waktu ayah punya rumah sendiri. Ya, sangat unggulan karena satu, seperti kita ketahui, bahwa kita ini kan punya ruang terbatas dari sisi aktivitas, dari sisi waktu, dari sisi demografi kita besar, aktivitas saya harus mengcover 38 DPD dari Aceh sampai Papua, dan semuanya punya aktivitas. Kalau kita hitung tuh 200 hari sendiri kalau kita jadi akan hilang kesempatan untuk mungkin dari sisi prosentase optimize-nya paling 20%. Nah, 80% ini akan di backup melalui Badan Kajian Strategis. Dari kita belanja masalah untuk yang short term, untuk mewarnai kebijakan, mengusulkan kebijakan yang bersifat long term itu akan dikerjakan, dipikirkan, diulik di sana oleh semua pihak yang kompeten. Itu yang pertama. Jadi memang saya bergabung dari kemarin dahulu itu ya adalah tempat belajar, kemudian bertumbuh. Yang kedua ini adalah saya dari pergaulan, interaksi, kita akan mendapatkan satu pelajaran banyak tanpa harus mengalami sendiri. Kemudian kita juga mendapatkan sebuah engine motivasi, sebuah energi yang positif ketika memang kita usahakan harus ada targetnya bertumbuh. Alhamdulillah dari 2009 lah kita secara best practice bisnisnya itu running. Kita sudah ada 35 project, sebuah perjalanan yang menurut saya panjang, melelahkan kalau kita tidak menikmatinya, karena kita menikmati dan kita menjalaninya juga dengan niat terbaik, kita lakukan pendekatan yang baik dan hasilnya juga buat kebaikan, maka itu kita selalu mendapatkan energi positif untuk bisa selalu belajar dan bertumbuh. Dan poinnya kita meyakini kebaikan itu harus kita jaga,
reputasi bisnis itu juga kita jaga dengan kebaikan itu. Bahkan kita juga bisa membuat relasi atau stakeholder itu juga bisa respect terhadap performa kita. Yang terakhir, kita menjadi sebuah keluarga besar. Kita bisa, saya umpamanya datang sebelum jadi ketum pun itu kemana saja punya jaringan dari Ray, meskipun saya punya jaringan yang lain dari jaringan alumni, karena saya juga ketua yayasan dari Universitas 11 Maret ya. Kemudian saya juga punya jaringan Harley, saya juga punya jaringan perbankan. Tapi ini adalah sebuah entitas Ray ini adalah keluarga besar yang menurut saya mungkin tidak didapatkan di organisasi yang lain, karena ketika kita itu dianggap sebagai saudara lah, seperti itu. Nah, ini mengingat baru mulai 2008, 2009 baru mulai kelihatan besar ya. Tapi Pak Joko sudah membayangkan bahwa nanti akan menjadi ketua umum asosiasi Ray itu sendiri? Kalau basically dari awal saya tidak ada rencana, tidak ada pikiran, tidak ada hal-hal yang berkaitan di struktur sebenarnya. Ya somehow perjalanan itu namanya bergaul, kemudian bergabung, kemudian dari sisi ketika masuk saya jadi anggota biasa, kemudian menjadi pengurus biasa, kemudian di periode ketiga saya menjadi sekretaris, periode keempat itu saya sudah menjadi ketua DPD. Saya Jabar ya? Jabar. Ya, itu juga saya nggak pernah mendesain itu sebenarnya. Dan itu akselerasinya sangat cepat itu. Iya. Ya kalau menurut banyak kawan ataupun teman-teman yang di luar Jabar itu kok bisa. Saya menjawabnya ya saya melakukan apapun itu yang di depan saya itu sepenuh hati. Apapun yang menjadi amanah saya ya saya kerjakan dengan cara terbaik. Nah mungkin dari situ kepercayaan ataupun respect itu diberikan teman-teman, sehingga pada taruhlah mungkin kalau nggak salah periode keempat ibaratnya ya itu saya udah jadi ketua 2 periode, semuanya aklamasi, dan sampai sekarang seperti ini. Kelihatannya ini mungkin ketua umum Ray pertama nih yang berlatar belakang bankir ya. Ya. Tapi menurut ketum itu membantu nggak dalam perjalanan karir sebagai pengembang sampai bisa sekarang jadi ketua umum? Ya pastinya begini, disiplin ilmu apapun itu pasti akan membantu di mana kita berkiprah, apalagi di sektorial seperti ini ya. Ketika jadi pengurus, sebelum pengurus kan kita mengelola usaha, mengelola bisnis, otomatis apa yang kita dapatkan di perbankan itu sangat membantu kalau menurut saya, karena kita bisa tahu bagaimana mengorganize, bagaimana pengelolaan keuangan, kita juga tahu bagaimana yang namanya performa itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga. Kemudian juga relasi, kemudian keseimbangan equilibrium dalam pengelolaan bisnis berupa cash flow, berupa banyak hal. Dan satu lagi, di latar belakang perbankan itu yang membuat, yang menurut saya dahsyat ya pengaruh adalah sisi administrasi. Itu akurasi ya. Administrasi itu sangat tajam, administrasi itu sangat mutlak, karena dengan administrasi, dengan data itu kita bisa mendesain, merencanakan banyak hal itu dengan lebih profesional, lebih rasional, lebih measurable, lebih terukur. Jadi bisnis sendiri kan tidak bisa karena feeling.
karena mimpi, karena nujum gitu kan. Hoki. Hoki, nah itu Iya. rasanya kurang pas ya. Nah, kalau kita mendesain atau melakukan bisnis ini semuanya relatifly kita menggunakan data dari sisi perencanaan, dari sisi pelaksanaan, bahkan monitoring, evaluasi. Ketika kita bicara dengan aspek lembaga, aspek finansial, kita ketemu sama perbankan tuh kita sudah biasa. Sehingga itu mungkin salah satu yang quote and quote growth kita lebih semur, lebih terjaga, seperti itu. Jadi apa yang dibutuhkan perbankan untuk bisa memberikan persetujuan udah tahu duluan tuh. Betul Ya, setidaknya requirement-nya kita sudah memahami dan memang kita saya ketika mengelola bisnis itu memang menggunakan pendekatan fairness. Jadi kita harus sehat dalam pengelolaannya, kita harus fair dalam relasinya, kita harus terjaga dari sisi administrasinya, sehingga apapun itu kita bisa tercover. Administrasi atau dokumen itu kan adalah kawan ketika bahagia, tapi penunjang, penopang ketika susah. Jadi itu yang kita jalani. Dulu pada saat di awal pun sebelum banyak lembaga bank mengharuskan sebuah properti itu harus SHGP Indo, harus sudah splitsing. Kami dari awal itu melakukan semuanya tanpa meskipun tidak diminta, kita memang sudah melakukan itu yang pertama. Sehingga ketika ada perubahan bank mulai lebih rigid, lebih ketat, itu kita tidak kaget, bahkan kita sudah terbiasa seperti itu. Ketika fasilitas perbankan itu boleh penjualan akad itu tidak dibayarkan dahulu karena jenis loan-nya, jenis kreditnya itu dengan rekening koran, kita selalu membayar dahulu. Jadi memang kita kelola itu dengan cara sehat, sehingga tidak ada delay, nggak ada penumpukan, membuat kami ya sehat saja ketika ada pandemi pun juga kita masih bisa positif dan sebagainya, alhamdulillah. Dan bahkan terima penghargaan ya dari yes. Bank BTN. Ya. Iya, Tom, bisa nggak digambarkan sekarang seperti apa sih kondisi industri properti kita saat ini? Pandemi baru berakhir gitu, dan mungkin ini patut disyukuri juga nih, Ketum masuk pada kondisi yang harusnya sih udah lebih nggak sulit lah kondisi pandeminya. Gimana tuh? Satu, kita syukuri juga bahwa sektor properti bahkan ekonomi Indonesia juga tidak berlarut-larut setelah dihantam pandemi 2 tahun lebih gitu ya. Bahkan pernah mengalami resesi, bisa rebound meskipun juga tetap masih dalam tekanan kan. Betul. Nah, kalau dari sektor properti kita juga mensyukuri juga karena relatifly lah 90% itu bisa survive, 10% juga mungkin masih ada di dalam kantong restruct ya. Tapi mostly semuanya bisa rebound, bisa masih hidup gitu. Hidup gitu. Buktinya dari mana? Dari sisi keanggotaan kita yang melakukan aktivasi, mendaftar kembali, daftar ulang itu juga masih terjadi. Ada penambahan baru? Masih jumlah, ya ada beberapa bulan tertentu itu mereka melakukan penambahan. Memang belum bisa masif karena saat ini pun juga sektor perizinan kan juga belum bisa seperti dahulu. Iya. Gitu. Termasuk perbankan ya, Tom. Ya. Perbankan relatifly sudah mulai longgar. Sudah target mereka sudah tinggi juga. Iya. Nah, itu kondisi pasca pandemi. Kalau kondisi saat ini kita tahu pertumbuhan ekonomi juga masih antara yang
direncanakan sama realisasi kadang-kadang juga Belum ketemu. beda tipis kan ini. Iya. Ada sisi naik kadang seperti itu. Artinya fluktuatif ini kan tidak diharapkan di dunia usaha manapun. Nah, kalau lihat posisi itu, kalau secara persentase, kalau kita anggap sebelum krisis berupa pandemi dan lain-lain itu 100%, maka posisi saat ini masihlah baru sekitar 70-80%. Tapi prospeknya masih bagus menurut. Kalau prospek sangat bagus. Bagus. Ya, cuman dalam konteks marketnya kan masih besar. Cuman variabel dari pertumbuhan properti itu kan ada dua, ya, bunga sama daya beli. Ya. Ketika bunganya tinggi, daya belinya masih ini juga masih mengcover. Tapi ketika bunganya sudah tinggi, daya belinya juga turun, kan maka itu akan memberikan tekanan. Kalau sekarang kondisinya? Kondisinya masih landai saja, masih Daya relatif, beli masih ada. daya beli relatif tertekan, tapi bunganya walaupun suku acuan bunga PI naik, tapi perbankan kan melakukan approach yang bagus. Gimik-gimik itu ya. Ada pemangkasan, boleh membayar bunganya dahulu, kemudian bunga tahun pertama, tahun kedua ataupun sampai 3 tahun fixnya lebih kecil, sehingga persepsinya ataupun desainnya adalah pada 2 tahun atau 3 tahun lagi itu sudah membaik, sehingga semuanya juga bisa saling menyesuaikan kan, seperti itu. Saya Hendra Syarifuddin, founder dan CEO Kenari Jaya, mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Djoko Suranto sebagai Ketua Umum DPP REI periode 2023 sampai 2027. Semoga bisa membawa industri properti bangkit, lebih maju dan lebih berjaya. Maju terus properti Indonesia. Ingat kunci, ingatlah Ken. Ingat kunci, ingat Kenari Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pacific Paint mengucapkan selamat kepada Bapak Djoko Suranto yang baru-baru ini terpilih sebagai Ketua Umum DPP REI untuk periode 2023 sampai 2027. Semoga kiranya dapat melanjutkan program-program yang sudah baik dan juga meningkatkan kerjasama dengan para stakeholder, khususnya dalam bidang pembangunan dan REI. Terima kasih. Luar biasa, Ketum. Ya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa buat inspirasi banyak orang. Amin. Ya, Semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Iya, terima kasih banyak, Ketum, waktunya, paparannya, dan yang saya ini dari tadi Ketum kayak nggak ada beban nih menjawab, karena memang itu yang memang dilakukan gitu. Yang kita sampaikan adalah yang kita lakukan. Percaya nggak begitu, kalau nggak percaya mati, nanti insya Allah akan percaya. Sekarang lakukan yang terbaik buat orang tua, niatkan sedekah, dan selalu lakukan semuanya dengan keikhlasan. Kebaikan harus dipaksakan. Lakukan segera, hanya orang yang berjalan yang akan sampai. Jaya, sehat buat kamu semuanya. Makasih. Assalamualaikum. Oke, luar biasa Ketum. Itu pesan yang mungkin sangat-sangat berarti buat kita semua ya pada sore hari ini dari Ketua Umum DPP REI, Bapak Djoko Suranto. Ya, sukses terus Ketum. Amin, sama-sama. Mudah-mudahan ke depan makin berkibar, bermanfaat. Ya, luar biasa. Demikian teman-teman, sahabat Geraha Jurnalis, Koridor.tv dan myhome.tv, ya, perbincangan kita dengan Pak Djoko Suranto, Ketua Umum DPP REI. Luar biasa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat Anda semua ke depan untuk bisa sukses seperti beliau. Amin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada program Ngopi Sore bareng jurnalis yang akan datang. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau salah. Terima kasih banyak, Ketum. Siap. Ya, makasih banyak.